Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Gimana kabarnya Ananda saleh-salehah di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga dan selalu semangat dalam beribadah kepada Allah dan belajar di rumah. Insyaallah. Amin. Baiklah saleh-salehah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bisolihin. Amin ya rabbal alamin. Iya, alhamdulillah. Kembali lagi Ustazah menyapa Ananda di pembelajaran IPA di kelas 6. Materinya kali ini adalah penggunaan energi listrik. Baiklah, saleh-salehah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah ada 2 poin, yaitu penggunaan energi listrik sehari-hari dan cara menggunakan energi listrik supaya aman. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita mempelajari pembelajaran ini atau materi ini, kita mampu menjelaskan penggunaan energi listrik sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita mampu menyebutkan contoh penggunaan energi listrik sehari-hari. Dan yang ketiga, kita mampu menyebutkan cara menggunakan energi listrik sehingga atau supaya aman. Nah, sehari-hari ya hampir segala aktivitas kita semuanya menggunakan energi listrik. Diperhatikan di gambar ya, contohnya misalnya di gambar 1, seorang anak di kamar yang menggunakan energi listrik berupa lampu yang menyala ya, lampu di atas kamar, di atas yang digantung, kemudian lampu tidur, lampu belajar. Nah, di gambar yang kedua, seseorang dewasa yang menggunakan lampu yang digantung, kemudian ada di depannya komputer atau komputer. Kemudian yang di gambar ketiga, seorang wanita menggunakan pengering rambut dan lampu, gambar keempat lampu, kemudian ada kulkas, ada oven listrik, ada blender, dan di gambar kelima di suatu ruangan ada lampu, kipas, radio, dan televisi. Nah, ini semuanya menggunakan energi listrik. Ananda pun sekarang tentunya menggunakan listrik kan, menggunakan penerangan berupa cahaya lampu atau sekarang sedang menggunakan laptop dalam mempelajari materi. Nah, 3 poin penggunaan energi listrik sehari-hari. Yang pertama adalah penggunaan energi listrik di rumah. Kemudian yang kedua adalah penggunaan energi listrik di kantor dan di industri. Yang ketiga adalah penggunaan energi listrik di sarana umum atau fasilitas umum. Nah, diperhatikan di penggunaan energi listrik di rumah, ya, penggunaan energi listrik di rumah, berbagai macam kegiatan di rumah ini otomatis menggunakan listrik. Misalnya, di kamar kita menggunakan lampu, menggunakan komputer, kemudian di dapur menggunakan lampu, kulkas, oven listrik, blender, dan di ruang tamu biasanya ada kipas angin dan televisi, ataupun ada AC. Nah, ini penggunaan energi listrik di rumah. Yang kedua adalah penggunaan energi listrik di kantor atau di industri. Nah, di kantor biasanya menggunakan energi listrik berupa laptop atau komputer, kemudian ada handphone, kemudian ada mesin telepon atau faksimili, ataupun biasanya di suatu kantor sudah menggunakan lift atau menggunakan eskalator. Dan yang ketiga adalah penggunaan energi listrik untuk sarana umum. Misalnya di gambar ini ditampilkan penggunaan lampu jalanan, kemudian ada lampu lalu lintas, dan ada alat USG. Nah, USG ini
biasanya digunakan ketika ingin mengetahui kondisi bayi atau janin di dalam perut ibu atau, alat medis yang lainnya yang menggunakan, energi listrik adalah, pada saat melakukan ronsen. Nah, ini 3 penggunaan energi listrik di rumah, kemudian di kantor atau di industri, dan yang ketiga adalah energi listrik di sarana umum atau, fasilitas umum. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan energi listrik agar aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada gambar ini terjadi kebakaran pada, steker lampunya, steker listriknya. Nah, ada 8 poin supaya penggunaan listrik aman, ya. Yang pertama, instalasi listrik harus dipasang dengan benar. Nah, ini pemasangan, instalasi listrik dan tentunya dilakukan oleh petugas PLN. Nah, kemudian yang kedua, stop kontak dan steker harus kering, ya. Stop kontak dan steker, ini stop kontak dan stekernya ini harus kering. Dan ketika kita mau melepas atau memasang stekernya ini, kondisi tangan kita juga harus kering karena jika basah bisa menyebabkan kita akan tersetrum listrik. Nah, yang ketiga, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak karena beban berlebihan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, seperti pada gambar ini, satu stop kontak sangat banyak stekernya. Nah, ini sudah kelebihan beban. Nah, bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan kabel yang terkelupas karena bisa menyebabkan lagi istilahnya itu bisa menyebabkan korslet ya, korslet pada listrik atau bisa jadi orang yang mungkin tidak sengaja untuk menyentuh kabel yang terkelupas ini bisa tersetrum. Nah, untuk selanjutnya yang kelima, jangan memperbaiki listrik sendiri. Ya, kalau misalnya terjadi kerusakan listrik di rumah, sebaiknya dihubungi pihak PLN ataupun misalnya orang yang ahli di bidang elektronik untuk memperbaikinya. Yang keenam, jangan menyambung sekring yang putus karena bisa menyebabkan korslet pada arus listrik atau bisa menyebabkan juga kebakaran jika terjadi korslet. Nah, yang ketujuh, jangan meletakkan peralatan listrik atau stop kontak di dekat benda panas karena bisa menyebabkan kebakaran juga ya kalau misalnya peralatan listriknya itu panas. Dan yang kedelapan, sebelum menggunakan alat-alat elektronik, dibaca dulu petunjuk dan peringatan setiap peralatan elektronik yang digunakan. Nah, hampir setiap alat-alat elektronik itu terdapat petunjuk penggunaannya, baik itu magic comb atau rice cooker, setrika, blender, televisi, kipas, dan lain sebagainya itu hampir semuanya terdapat petunjuk penggunaannya dan peringatannya pada alat-alat elektronik. Jadi ini ada 8 cara menggunakan energi listrik supaya aman. Nah, untuk selanjutnya, silahkan Anda mengerjakan tugas di buku Jelajah Sains halaman 68 nomor 1 sampai nomor 4 bagian pilihan ganda. Baiklah saleh-saleha, semoga mudah dipahami oleh Ananda materi yang Ustazah sampaikan. Syukron atas perhatian Ananda saleh-saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.